Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini Senin 29 Juni 2020, kita Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Kita akan belajar dari Katekismus halaman 453, Kehidupan dalam Kristus, pada bagian ilustrasi. Sebelum membicarakan tentang hidup dalam Kristus, ada ilustrasi tentang gambar ini di dalam Katekismus. Apa yang dikatakan tentang gambar ini di dalam Katekismus? Bagian sentral dari sarkofagus Janius Bassus berasal dari tahun 359 dan diketemukan di Roma di bawah gereja Santo Petrus. Sarkofagus adalah peti jenazah, peti terbuat dari batu atau marmer untuk menguburkan jenazah. Jenazahnya Janius Bassus. Siapa itu Janius Bassus? Kita buka internet, kita akan menemukan keterangan demikian. Atau Junius Bassus. Ini gambar lengkapnya dari sarkofagus tadi. Dari Junius Bassus tahun 317 sampai 359. Siapa dia? Yaitu seorang anggota Senat Kota Roma, seorang bangsawan anggota Senat di Kota Roma. Keluarganya mempunyai kedudukan politik yang tinggi. Junius Bassus sendiri adalah seorang wali kota Roma saat itu tentu saja, yang adalah fungsi administratif tertinggi di kota Roma pada saat itu. Junius Bassus itu bertobat menjadi Kristen dan dibaptis pada menjelang kematiannya. Itu Junius Bassus. Lalu di peti jenazahnya itu ada lukisan-lukisan atau patung kisah-kisah suci dari kitab suci, dan yang bagian sentral adalah ini. Di dalam Katekismus itu ditulis demikian. Di dalam bagian sentral tadi, gambar tadi, Kristus yang dimuliakan ditampilkan dalam roman yang sangat muda sebagai tanda keahlahannya. Duduk di atas tahta surgawi dengan kaki bertumpu atas Uranos, Allah surga dunia kafir. Kaki bertumpu atas Uranos, Allah dunia kafir. Di sebelah kiri dan kanan tampak kedua Rasul Petrus dan Paulus. Sambil berpaling kepada Kristus, mereka menerima 2 gulungan kitab hukum baru. Sambil berpaling kepada Kristus, mereka menerima 2 gulungan kitab hukum baru. Sebagaimana Musa telah menerima hukum lama dari Allah di Gunung Sinai, demikian sekarang para rasul yang diwakili oleh pemuka-pemukanya menerima dari Kristus Putra Allah, Tuhan langit dan bumi, hukum baru, bukan lagi ditulis di atas loh batu, melainkan oleh Roh Kudus di dalam hati umat beriman. Kristus memberi kekuatan untuk menghidupi kehidupan baru. Apa yang Ia perintahkan demi kebahagiaan kita, Ia laksanakan di dalam kita dengan perantaraan rahmat-Nya. Nah, apa yang dimaksud Kristus memberi kekuatan untuk menghidupi kehidupan baru? Bandingkan Katekismus nomor 1697. Apa yang dikatakan di sana? Ini sudah saya siapkan nomornya. Katekisme tentang kehidupan dalam Kristus. Katekise harus menunjukkan dengan jelas betapa besar kegembiraan yang terdapat di jalan Kristus dan apa tuntutannya. Katekise mengenai kehidupan sebagai manusia baru di dalam Kristus haruslah merupakan, jadi katekise itu harus merupakan 1. Katekise tentang Roh Kudus atau katekise Roh Kudus. Ia adalah guru batin tentang kehidupan yang sesuai dengan Kristus, tamu yang mengasihi dan sahabat yang menjiwai kehidupan ini, membimbingnya, meluruskannya, dan menguatkannya. Pertama-tama adalah katekese Roh Kudus. Nomor 2, katekese rahmat. Karena oleh rahmat kita diselamatkan, dan hanya oleh rahmat perbuatan-perbuatan kita dapat menghasilkan buah untuk kehidupan abadi. 3. Katekese sabda bahagia.
Karena jalan Kristus disimbolkan dalam sabda bahagia, jalan satu-satunya menuju kebahagiaan abadi yang dirindukan hati manusia. 4. Katekese mengenai dosa dan pengampunan. Kalau manusia tidak melihat bahwa ia pendosa, ia tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai diri sendiri. Tetapi kebenaran ini adalah prasyarat untuk tingkah laku yang baik. Tanpa tawaran pengampunan, manusia tidak dapat menanggung kebenaran ini. 5. Katekese keutamaan manusiawi yang membuat kita mengerti betapa indah dan betapa patut diinginkan kemampuan dan kesediaan untuk melakukan yang baik. 6. Katekese keutamaan Kristen, yakni iman, harapan, dan kasih. Satu katekese yang dengan besar hati mengambil patokan pada contoh orang-orang kudus. 7. Katekese perintah ganda mengenai cinta kasih yang dikembangkan dalam Dekalog. Dekalog itu 10 perintah Allah. 8. Katekese gerejani, karena di dalam aneka ragam pertukaran hal-hal rohani dalam persekutuan para kudus, kehidupan Kristen dapat bertumbuh, berkembang, dan berkomunikasi. Itu 8 ciri katekese tentang hidup baru di dalam Kristus. Demikian pembacaan Katekismus Gereja Katolik pada Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Semoga memberi inspirasi, berkah dalam.